A. Kebutuhan khusus, B. Kebutuhan umum. Nah, ini dia ya, terdiri dari atau meliputi dari kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2023 didahulukan secara berurutan. Oke. Halo para sobat semuanya, apa kabar? Nah, ini rilis terbaru ataupun berita terbaru untuk Bapak Ibu semuanya atau teman-teman sekalian. Nah, Kemenpan RB tentang pengadaan P3K Guru tahun 2023. Nah, ini ada kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Nah, ini rilis dari ataupun adanya surat edaran dari Menpan RB. Keputusan Menpan RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023. Nah, ini ditetapkan di Jakarta 13 September 2023 oleh Menteri Menpan RB Bapak Aswar Anas. Nah, ini berita bahagia dan berita baik untuk Bapak Ibu semuanya agar kita tidak keliru dalam pengadaan P3K Guru tahun 2023 ini. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan khusus dan kebutuhan umum pada pengadaan P3K Guru tahun 2023 ini? Nah, tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info pendidikan ataupun info-info lainnya. Nah, apa yang dimaksud dengan kebutuhan khusus dan kebutuhan umum? Mari kita simak. Nah, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Nah, ini sudah disahkan dengan surat edaran Menpan RB nomor 649 tahun 2023. Apa isinya? Nah, langsung kita ke memutuskan karena ada menimbang dari berbagai dasar hukum lainnya. Nah, memutuskan menetapkan keputusan Menpan RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Yang pertama, jenis penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 meliputi A. Kebutuhan khusus, B. Kebutuhan umum. Nah, ini dia ya, terdiri dari atau meliputi dari kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Jadi, adanya jenis penetapan pada jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 meliputi kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Nah, apa kebutuhan khusus dan kebutuhan umum ini? Nah, ini masuk ke 2. Kriteria pelamar pada kebutuhan khusus meliputi. Kebutuhan khusus meliputi A. Pelamar prioritas, B. Ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2, C. Guru non aparatur sipil negara atau non ASN di sekolah negeri. Nah, ini dia 3 dalam kriteria atau meliputi kebutuhan khusus. Adanya pelamar prioritas, ex THK 2 dan guru non ASN sekolah negeri. Guru non ASN sekolah negeri. Nah, selanjutnya dalam keputusan yang ketiga, pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum
kedua huruf A. Oke, diktum kedua huruf A adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional guru periode sebelumnya. Nah, ini penjelasan dalam pelamar prioritas, yakni P3K guru ataupun teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang memenuhi nilai ambang batas atau lulus passing grade pada tahun 2021. Nah, selamat bagi teman-teman yang lulus passing grade pada tahun 2021 karena termasuk ke pelamar prioritas. Yang keempat, XTHK2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf B. Oke, huruf B yang terdaftar dalam pangkalan database XTHK2 pada BKN. Nah, ini dia XTHK2 untuk selanjutnya ataupun setelah pelamar prioritas. Yang kelima, guru non-ASN di sekolah negeri sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf C. Oke, huruf C adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik paling rendah atau masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, inilah dia yang masuk dalam kriteria pelamar pada kebutuhan khusus. Nah, saya ulangi, yang pertama itu pelamar prioritas. Pelamar prioritas itu adalah Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang lulus passing grade atau memenuhi nilai ambang batas tahun 2021. Dan yang kedua, XTHK2. Dan yang ketiga, dalam kebutuhan khusus yaitu guru non-ASN di sekolah negeri. Oke, di sekolah negeri masa kerja paling rendah 3 tahun. Yang selanjutnya, keenam, kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan umum. Nah, tadi itu kebutuhan khusus, kita lanjut ke kebutuhan umum. Meliputi lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru. Dan yang kedua atau B, guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, inilah dia yang termasuk kebutuhan umum. Kebutuhan umum, oke, ada lulusan PPG dan guru terdaftar di Dapodik. Oke, selanjutnya yang ketujuh, pelamar pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana ataupun diploma 4 atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada surat edaran Direktur GTK nomor 2901 tanggal 24 Mei 2023. Nah, selanjutnya yang kedelapan, kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik bagi pelamar pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2023 pada diktum ke-7 dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan wilayah otonomi khusus Provinsi Papua. Yang kesembilan, kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 untuk guru pada Taman Kanak-kanak Sekolah Dasar Pendidikan Kesetaraan Program Paket A atau bentuk lain yang sederajat paling rendah lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat yang telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Yang ke-10, dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 yang dinyatakan lulus seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2023, instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau diploma 4. Nah, ke-11, dalam hal pelamar seleksi P3K
jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, ini bisa kita lihat ada ketentuan dalam penyandang disabilitas. Yang ke-12, pelamaran lowongan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2023 didahulukan secara berurutan. Oke, ini juga harus kita pahami, didahulukan secara berurutan. Yang pertama dinyatakan adalah pelamar prioritas. Yang kedua, XTHK 2. Yang ketiga, guru non-ASN di sekolah negeri. Dan yang keempat, pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada diktum 6. Nah, ini dia ya, harus kita pahami dalam keputusan ke-12. Pelamaran lowongan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan. Yang pertama, pelamar prioritas. Maka ini yang didahulukan, setelah itu XTHK 2 dan lanjut ke guru non-ASN di sekolah negeri. Nah, ingat ya, di sekolah negeri. Dan yang keempat, pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6, yakni apa? Lulusan PPG dan guru yang terdaftar di Dapodik. Nah, untuk keputusan selanjutnya ke-13 dan seterusnya itu mengenai daripada bagaimana pelaksanaan seleksi dalam P3K jabatan fungsional guru tahun 2023, dan bisa Bapak Ibu atau teman-teman sekalian lihat di surat edarannya. Nah, ini sampai dengan keputusan ke-35. Nah, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Nah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2023, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Abdullah Aswar Anas. Sekian informasi yang dapat kita bagikan untuk kali ini. Semoga berita bahagia, berita bagus ini dapat melegakan hati Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Sesuai dengan surat edaran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Semoga bermanfaat. See you next video.